Halo Gemini, ini adalah soulmate reading buat kamu. Ini adalah general reading, artinya bersifat umum, tidak mungkin cocok buat semua Gemini ya. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau kamu nggak cocok di bacaan ini, mungkin kamu bisa cari di zodiac moon, rising, Venus kamu ya. Lihat di playlist, aku sudah menyediakan playlist untuk setiap zodiak ya. Caranya gimana? Lihat zodiac moon, rising, Venus kamu, ada linknya di description box. Dan ini sifatnya timeless, tidak terbatas waktu. Mari kita lihat kondisi dan situasi Gemini. Wah, ada marriage. Marriage ini bisa menggambarkan pernikahan yang benar-benar menikah, atau situasi di mana dua orang ada perjanjian ya, kerjasama, bisa partnership gitu ya. Main male ada di sini, signifikator untuk seorang pria. Ini ada pria. Kalau kamu pria ya Gemini, mungkin ini kamu ya, ini kamu kalau kamu pria. Kalau kamu wanita yang lagi nonton reading ini ada pria yang saat ini berhubungan denganmu, atau dia paling berhubungan sama kamu ya. Kamu pikirin, dan seperti itu. Oh, sepertinya ada perasaan. Despair ini menggambarkan suasana hati yang ya bukan hanya menderita sih, sebenarnya mungkin sedih atau lagi galau gitu ya. Si prianya itu menghadap ke pernikahan, dan di belakangnya ada ini. Jadi mungkin ada yang galau gitu ya, dia mau memutuskan apakah akan mengikatkan diri atau komitmen atau enggak gitu ya. Walaupun di depan dia merasa yakin untuk berkomitmen ya, ini komitmen berarti. Tetapi di belakangnya apa yang tidak dia saat ini dia ignore, seperti itu ya. Ignore itu apa ya? Dia abaikan, ada perasaan galau, ada perasaan sedih. Dan mungkin ini ada traumatic experience juga. Ada laki-laki lagi. Ada seorang official person, itu mungkin bisa TNI, Polri, anggota kesatuan ya, seperti itu. Atau dia orang yang bekerja di pemerintahan. Mungkin ini pria yang kamu pikirkan, atau ini kamu kalau kamu pria ya. Dan ada message, ada pesan atau suatu surat ini bisa dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan mungkin ini perasaan sedih ini, atau dokumen yang surat menyurat perkawinan ya. Tampaknya ada yang galau menghadapi rencana nikah, atau galau untuk berkomitmen sih. Mungkin kalau ini sudah menikah tapi galau dengan komitmennya ya, dia mempertanyakan lagi komitmennya. Dan ada official person, artinya ada sosok orang ini dalam kehidupan Gemini ya, atau ini pekerjaan kamu ya, bekerja di pemerintahan, bekerja di militer, seorang militer, seperti itu ya. Ini adalah ya, ini berkaitan dengan rumah tangga ya kelihatannya. Atau kalau ini bukan benar-benar rumah ya, ini bisa artinya kantor atau pekerjaannya ya. Ya, pekerjaan ya. Saat ini
dia lagi galau, apakah ingin berkomitmen, dan ada sisi dimana dia harus komit dengan pekerjaan juga, seperti itu bisa. Atau kalau karena ini general reading, aku membaca beberapa kemungkinan ya. Atau si Gemini ya, saat ini dia lebih komitmennya pada pekerjaan gitu ya, karena ingin perubahan hidup, sepertinya membangun karir ya. Gemini membangun karir untuk meningkatkan kehidupannya atau merubah kehidupannya itu menjadi lebih baik ya. Oh ya, ya. Di beberapa Gemini yang sudah menikah ya, di sini mungkin ingin seorang anak ya. Kalau anak ini bukan benar-benar anak, ini adalah kehidupan yang baru itu ya. Mungkin ini berkaitan dengan pekerjaan yang baru ya, atau hubungan yang baru, komitmen atau kerjasama yang baru, sepertinya seperti itu ya. Memikirkan sebentar ya, mikirnya ke sini, berarti ya si Gemini lagi memikirkan tentang bagaimana cara untuk merubah hidupnya, cara untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti itu ya. Mari kita lihat di mana soulmate kamu dan apa yang terjadi, cerita selanjutnya ya. Oh, mejaku kecil mungkin tidak mau semua kartu ini. Ada perasaan terpenjara atau perasaan seperti nggak bebas gitu ya. Oke. Sepertinya dia alih-alih berkomitmen ya, karena komitmen ini justru membuat merasa terperangkap gitu. Malah dia ingin perubahan hidup. Bad health ini suatu kondisi di mana bisa sakit. Sebentar. Oke. Mungkin bukan sakit fisik ya, tapi suatu kondisi di mana sakit ringan, seperti itu bisa. Karena ini mungkin bisa menggambarkan kondisi yang stres ya. Kondisi stres karena dia saat ini bingung ya. Energi bisa terbolak-balik ya. Di sini sudah ada dua orang ya. Sudah ada 2 orang di sini. Dan yang dipikirkan adalah ya, ini dia memikirkan untuk mengirim pesan, atau ya ini bisa suatu hubungan yang baru, atau hubungan ini ada hubungannya dengan anak-anak. Tapi yang jelas dia menginginkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik dan lagi berkarir gitu. Banyak yang dipikirnya tentang karir. Oke, sudah ada pertemuan di sini ya. Pertemuan. Kencan, seperti itu ya. Ada adjudication. Oke. Situasinya menarik sekali ya. Energinya bisa energi kamu atau soulmate kamu ya, karena ini aku merasakan di sini ada seseorang yang dia sebenarnya di depan dia ada komitmen, tapi komitmen ini itu membuat dia tidak bebas
dan dia justru merasa terpenjara dan ini merasa galau. Dia menginginkan perubahan, dan ini di sini ada suatu perundingan pertemuan ya. Mungkin di antara beberapa kamu ingin mendambakan sedang mencari soulmate kamu ya. Tetapi di sini tampaknya situasi kamu tampaknya belum menguntungkan ya. Ini suatu proses hukum atau ada suatu pembicaraan untuk memutuskan apa ya, memutuskan sesuatu apa nih berkenaan dengan pekerjaan, karena di sini sepertinya ada pekerjaan atau perubahan hidup gitu ya. Ya, perjalanan. Gemini, di sini kamu tampaknya beberapa di antara kamu yang sudah menikah. Kamu dihadapkan pada tantangan, apakah lebih tantangannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seperti itu ya, untuk meningkatkan kehidupan kamu menjadi lebih baik, misalnya dari segi finansial, karena ini ada pekerjaan. Kelihatannya ini kamu ingin perubahan dalam pekerjaan, dan mungkin ada pekerjaan baru, atau ini di sini ada hubungan yang baru gitu ya. Ada pertemuan dengan ya, di sini ada pertemuan nih. Ada pertemuan dan pembicaraan, dan ada perjalanan. Jadi sepertinya untuk mencapai soulmate kamu ya. Ada perjalanan panjang yang mesti ditempuh dulu gitu. Karena saat ini yang kamu hadapi adalah suatu komitmen ya, komitmen dengan orang ini, dan kamu juga ada isu pekerjaan di sini, dan perasaan bahwa komitmen ini rasanya seperti bukan sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang membuat kamu tidak bebas di sini, sesuatu yang merasa kamu terpenjara gitu ya, atau kamu merasa terjebak dengan hubungan kamu saat ini itu. Dan itu yang mengakibatkan kamu ini kesehatan bukan hanya fisik, tapi juga di sini kesehatan kamu secara mental gitu, karena ada despair juga, perasaan-perasaan yang negatif seperti kesedihan, merasa putus asa mungkin dengan situasi ini, merasa stres kamu dan ingin adanya perubahan. Dan kamu beberapa dari kamu harus keluar, melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, atau pindah tempat seperti itu ya, pindah tempat yang isinya hubungannya dengan pekerjaan bisa, atau pindah tempat di sini karena ya bisa adanya ini bisa adanya perpisahan ya, atau fatalistiknya dikatakan ini perceraian seperti itu ya dengan pasangan, atau ini suatu perjalanan di mana kamu ingin ketemu dengan soulmate-mu itu, kamu masih harus melewati berbagai peristiwa dalam hidup kamu seperti itu ya. Mari kita lihat untuk soulmate Gemini ya. Ada family room, occupation keluar lagi ya. Oke. Wow, ada false person. Sepertinya ya mungkin soulmate Gemini ya. Ada seseorang yang mungkin berhubungan dengan tempat pekerjaan ya, di kantor, yang memanfaatkan atau bersikap tidak baik ya, menipu gitu ya. Soulmate Gemini. Ada marriage,
Sebentar, aku buka kartunya lagi supaya ceritanya utuh ya. Oke, ada seseorang pria di sini keluar ya. Measurement. Ini tidak harus setua ini ya. Yang penting ini usianya lebih tua, seorang yang mapan. Atau bisa sebenarnya ini menunjukkan inner, yaitu orang yang usianya masih muda tapi punya kematangan jiwa gitu ya. Dia menghadap ke komitmen, ke pernikahan, dan karena ada false person mungkin ya ini menikah dengan orang yang salah, seperti itu ya. Pernikahan yang tidak dengan orang yang diinginkan, atau kalau ini bukan artinya adalah marriage, artinya soulmate Gemini saat ini dihadapkan kepada situasi di tempat kerja mirip ya, yang tetapi di sini ada orang yang menipu gitu ya, rekan kerja atau rekan bisnisnya yang tidak baik gitu karakternya, yang memanfaatkan, menipu. Ada lovers, ada great fortune. Oke. Family room menggambarkan suatu kehangatan dan juga sesuatu yang sudah dekat gitu ya. Kelihatan sudah deket nih. Kalau ini signifikator dari soulmate ya, ini sudah sesuatu yang deket, dan bertemu soulmate itu adalah suatu keberuntungan yang besar. Nah, kemungkinan ya ketemunya itu adalah di tempat kerja nih. Tetapi hati-hati dengan orang yang mungkin dikira itu soulmate tapi sebenarnya ternyata bukan ya, atau berada dalam hubungan yang salah, yang tidak baik gitu ya. Signifikator seorang wanita, tadi seorang pria ya, dan ini orang wanita, artinya ada orang maksudnya ini menggambarkan, tadi menggambarkan Gemini dan ini menggambarkan soulmate Gemini. Apa yang ada di depan wanita ini ya? Wow. Udah ketemu nih di sini ceritanya. Tetapi rupanya ya ada cerita gitu ya, bahwa mungkin ini saat ini yang terjadi, atau sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya, hubungan perkawinan atau hubungan yang toksik seperti ini ya. Ini hubungan yang toksik ya, tidak bisa dielakkan gitu, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan karena ya dia membelakangi great fortune dan lovers ya, mungkin saat ini situasinya adalah ini adalah impian atau harapan bertemu dengan soulmate ya, tetapi sebelumnya belum bisa terjadi dikarenakan ketemunya dengan orang yang hubungan yang lain, hubungan yang salah gitu, orang yang ini hubungan yang toksik seperti itu ya, atau hubungan karmik kalau bisa energinya bisa menggambarkan ini hubungan karmik ya. Tapi di depannya dia ada si prianya dan ketemu. Wow. Oke, ada potensi bertemu dengan soulmate dan mungkin dia adalah sosok yang lebih matang ya.
dia seseorang yang lebih tua usianya, atau seorang yang jiwanya dewasa, seperti itu ya. Dan bertemunya bisa ini adalah di pekerjaan, wealthy, ya. Kaya. Ada seseorang pria yang kaya, yang mapan, seperti itu ya. Dan ada yang pria yang lebih tua usianya, yang dewasa di sini ya. Dalam kehidupan ini soulmate Gemini, jadi bisa terbolak-balik ya energinya, ceritanya. Oke, ada jalan panjang. Kalau family room adalah sesuatu yang dekat, ini bisa menggambarkan space pekerjaan tadi, di mana ketemu dengan hubungan toksik yang hubungannya dengan pekerjaan ya. Tapi di sini ada perjalanan panjang menuju cinta sejati, seperti itu ya, yang dicita-citakan. Oke, ada mature woman, ada mature man, ada mature woman. Ada kemungkinan, karena ini general reading, artinya aku membaca beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan ini adalah orang tua ya, tak orang tua dia atau kamu ya, karena ini membaca soulmate Gemini ya, mungkin ini orang tua dia gitu. Oke, seorang yang keluarga yang terhormat di sini kelihatannya ya. Unexpected income. Oke, di sini ada great fortune, di sini ada unexpected income. Artinya si soulmate Gemini ini kelihatannya orang yang tajir ya. Tajir, keuangannya baik ya. Di sini ada sosok orang tua. Bisa orang tuanya, bisa orang yang lebih tua, wanita lebih tua, pria lebih tua yang ada dalam kehidupan soulmate Gemini yang saat ini mempengaruhi hubungan ini. Di beberapa kamu sudah ketemu nih ya, bahkan sudah menikah mungkin, tapi di beberapa kamu malah ada yang hubungannya toksik dulu, belum ketemu, tapi ini suatu cita-cita untuk ketemu, akan ketemu sebenarnya, karena ada ini ya. Tapi untuk ketemu, karena ini deket sama si perempuannya, harus ketemu sama orang salah dulu sebelumnya, harus ketemu dengan hubungan toksik terlebih dahulu, tetapi akhirnya pun juga bisa ketemu di sini ya. Dan situasinya ya, ini keinginannya atau harapannya adalah pernikahan, dan dipengaruhi oleh ada dua sosok yang lebih tua, bisa ayah ibu, bisa wanita lebih tua, bisa pria yang lebih tua. Ini pria dan wanitanya udah berhadapan. Kalau ini kamu dan soulmate-mu, berarti sudah bertemu atau akan segera bertemu ya. Tapi untuk itu hambatannya harus melewati hubungan yang toksik terlebih dahulu. Tapi kalau sudah dilewati, kelihatannya ada keberuntungan di sini ya, ada great fortune. Great fortune ini di belakangnya si wanita gitu. Jadi mungkin ini sesuatu yang tidak disadari ya, atau sesuatu yang ada di dalam lubuk hatinya adalah bertemu dengan pria, atau ya kalau bertemu dengan, karena ini wanita ya, bertemu dengan seorang pria yang dia cintai ya, hubungan yang romantis gitu ya. Ini yang ada di dalam hatinya gitu, dan prianya juga sama menginginkan sebuah pertemuan gitu. Jadi ini sudah terjadi ya, di beberapa kamu sudah terjadi atau akan terjadi, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada pria yang lebih tua, wanita yang lebih tua, dan ada hubungan toksik juga.
Ada pekerjaan, mungkin bertemunya di pekerjaan. Dan ada sosok lagi wanita, pria mapan yang tajir gitu ya. Entah ini adalah pria yang sama atau ini pria yang lain lagi ya. Jadi yang jelas ini beberapa orang keluar di sini ya. Hubungan Gemini dan soulmate di masa depan, ada sudden wealth, kayak mendadak, wow. Makmur yang tiba-tiba gitu ya. Ya, wealthy. Jadi ini kayaknya ada courthouse, great fortune, occupation ya. Oke, kaitannya lagi dengan pekerjaan. Jadi kelihatannya sukses yang dibangun karena pekerjaan ya, dan juga faktor yang keberuntungan di sini, keberuntungannya besar. Courthouse ini bisa menggambarkan suatu hal yang harus dilegalkan ya, suatu hal yang diputuskan secara hukum harus dilegalkan, surat-surat legalitas, surat-surat dokumen gitu ya. Wah, unexpected income, ini tentang makmur sekali nih. Ada despair. Oke. Berarti ada perasaan atau suatu state mental ya, pikiran yang belum diperbaiki nih. Ada perasaan ini, perasaan ya, despair itu penderitaan sebenarnya. Tapi mungkin ini bukan penderitaan secara fisik ya, tetapi lebih kepada sikap batin atau apa yang terjadi di dalam hati gitu. Ada perasaan sedih, ada perasaan putus asa juga. Oke, ada message, ada courthouse, ada surat-surat legalitas hukum, family room. Wow, privilege lady. Oke. Pria yang tajir, wanita yang privilege. Artinya privilege itu ya bisa dibilang itu seorang wanita yang cukup berada juga ya, seorang wanita yang istimewa dalam arti dia punya status atau kedudukan yang baik gitu ya. Oke, official person ya, orang ini keluar lagi. Mungkin ini adalah pekerjaan dia atau pekerjaan kamu ya, yang bekerja di militer, orang militer, polisi, TNI, pegawai negeri. Oke. Tampaknya perasaan sedih ini karena ada suatu kabar yang kurang enak di sini ya. Message of concern, mungkin berita sedih gitu ya. Berita sedihnya berkaitan dengan apa ya? Ada jalan panjang, yang perjalanan yang mesti ditempuh nih. Measurement keluar lagi ya. Ini bisa tadi seorang ayah ya, atau orang yang lebih tua. Oke, mungkin entah kamu atau dia ya, ada pernah kehilangan orang ini ya. Distant horizon menggambarkan suatu impian atau sesuatu yang masih belum terjadi ya, karena distant itu berarti masih jauh gitu ya, masih jauh.
Dan ini ada pathway ya. Ada sosok pria dan wanita, di mana prianya adalah seorang yang tajir gitu ya, memiliki kelihatannya hidupnya beruntung dan banyak kekayaan gitu, bahkan kekayaannya unexpected income dan sudden wealth, jadi kayak orangnya beruntung banget gitu. Tapi di sisi lain dia di dalam batinnya tuh ada seperti ini, burden, ada beban, suatu apa ya, aku merasakan ini energinya seperti traumatik di masa lalu karena kehilangan. Lalu di sini kehilangannya berkaitan dengan orang ini ya. Ada orang ini di dalam kehidupan, entah kamu atau dia ya, orang yang official person ini tadi. Dan ada di sini ada suatu si wanita ini ya, wanita yang di sini ada wanita ya, yang juga apakah ini kamu atau dia orang yang cukup baik gitu, maksudnya baik dalam hal statusnya baik ya, mungkin juga kaya mungkin ya, dan punya pekerjaan yang baik kelihatannya, atau seseorang yang dalam posisi, seorang wanita ini dalam posisi seorang pemimpin di perusahaannya, seperti itu ya. Nah, sepertinya ini kaitannya dengan pekerjaan. Dari tadi ada kaitannya dengan pekerjaan. Mungkin kamu, Gemini dan soulmate, orang ini adalah orang yang mungkin ya, ini karena dari tadi muncul pekerjaan ya, occupation. Kamu dan soulmate-mu bertemunya di pekerjaan ya, di kantor bisa ya, atau salah satunya kalau mungkin kalian bekerja di bidang hukum, bisa ketemunya di kantor ya. Kalau masalah finansial sepertinya oke. Cuman di sini mungkin harus merilis ini. Ada suatu traumatic experience dan pengalaman di masa lalu. Traumatic experience dan pengalaman di masa lalu yang kehilangan gitu ya, dan membuat sedih, membuat putus asa seperti itu, atau penderitaan batin gitu ya. Ini harus di healing atau dimaafkan dulu gitu, karena sebenarnya secara finance ini bagus, cukup bagus ya. Hubungan kamu dan soulmate-mu ini bisa, walaupun di sini ada jalan panjang gitu ya. Walaupun di sini ada pria yang tajir dan wanitanya juga kelihatannya tajir, tapi tetap keep an open mind. Mungkin soulmate kamu tidak sesuai dengan apa yang ada, tipe atau harapan kamu ya. Jadi terbukalah dengan segala kemungkinan ya. Deception, oke. Seseorang menggunakan ada seseorang nih yang tidak jujur ini. Tadi ada false person ya, ada kartu false person. Jadi sepertinya di hubungan kamu sama dia itu ada melibatkan orang ini, seseorang yang hubungannya toksik dengan kamu ya, atau dia itu ada orang yang menipu nih ya. Mungkin kalau saat ini kamu atau dia masih dalam hubungan yang dengan orang yang toksik ini
Stay optimis, positive thinking, dan percaya. Romance angel meminta kamu tetap optimis karena kelihatannya jalan kamu dan dia berliku ini ya, walaupun tadi kamu dan dia sudah bertemu ya, ada beberapa di antara kamu dan dia sudah bertemu, tapi kelihatannya ada beberapa orang di sini yang terlibat dalam hubungan kalian, masuk ke dalam hubungan kalian. Ada pria ini ya, dan ada sosok wanita yang ini yang dia kelihatannya cukup terkenal, bukan terkenal ya, privilege itu istimewa. Ada beberapa orang yang terlibat dalam lingkaran hubungan ini ya. Ada seorang pria yang tajir, seorang wanita yang kelihatannya punya status yang cukup tinggi ini ya, berkaitan dengan pekerjaan. Ada seorang pria yang lebih tua di sini, mungkin bisa saja sosok seorang ayah. Dan ada orang ini di masa lalu kelihatannya, yang tadi muncul juga ya, yang mungkin orang ini adalah seseorang yang pernah muncul di masa lalu kamu. Cupid's arrow, fate ya. Percayalah, cinta akan datang. Surprise ya, kejutan, pertemuan ya. Tadi pria dan wanita tadi sudah berhadapan, jadi sebenarnya it's just the matter of time gitu ya. Cuman masalah waktu aja gitu, dimana kalian bakalan ketemu. Cuman masalah waktu, kamu dan dia akan ketemu. Dan walaupun ada beberapa orang yang ada dalam lingkaran hubungan kamu sama dia, tapi kalau jodoh nggak akan kemana ya kan. Sepertinya ini menggambarkan beberapa fase dalam hidup kamu dan dia, tetapi kalian tetap akan nanti bertemu dan menyelesaikan banyak ini. Sepertinya karena dari tadi si occupation dan ada message letter ya. Tadi ada letter keluar, kayaknya ini hubungannya dengan pekerjaan ya. Kamu sama dia tuh dipersatukan di pekerjaan atau punya proyek yang sama gitu. Dan di sini juga ada profesi juga di si official person ini ya. Looking at your photos, ada orang yang ngangenin kamu ini dan melihat fotomu. Hati-hati, waspadai dengan orang ini ya, atau memang tidak bisa dihindari ya, berarti itu anggap saja itu untuk sebagai pelajaran ya. Itu adalah pelajaran, petik pelajarannya ya. Sabotase nih ya. False person ini bukan soulmate kamu, tapi ada orang yang masuk dalam hubungan kamu dan soulmate kamu, yang kamu kira mungkin dia adalah soulmate-mu, tapi bukan ini. Karena orang ini tidak jujur dan punya maksud yang tidak baik ya. Ada sabotase, artinya ya mungkin ada penipuan yang dia lakukan gitu ya ke kamu, atau ya itu yang mengakibatkan banyak tadi ada despair ya, kenang-kenangan
memori, ada memori ya, ini juga ada foto. Ini berarti hubungannya dengan orang yang di masa lalu. Learn from the past ya. Kalau sebentar kita bedah ya. Ada di masa lalu mungkin ada berita yang menyedihkan atau kabar sedih tentang orang ini ya, atau tentang seseorang ya. Mungkin ini membuat kehilangan besar ya. Dan ini yang kenang-kenangan ya, kenang-kenangan ini yang sebenarnya mengganjal di hati gitu. Ini ada perasaan sedih bisa, atau putus asa, atau galau seperti itu ya, menderita penderitaan batin gitu. Harus healing. Oh, suaranya healing from heartbreak, freedom from toxic relationship ya. Freedom from toxic relationship nih ya. Jadi entah kamu atau dia berada dalam hubungan yang toksik yang dimana membuat kamu heartbreak ya, membuat heartbreak entah kamu atau dia ini, yang di masa depan kalau ini tidak diobati dulu, ini akan mempengaruhi kehidupan atau potensi kebahagiaan di masa depan gitu. Karena di sini tampaknya itu yang perlu diselesaikan dulu ya. Hubungan yang toksik ini perlu diselesaikan dulu ya. Dan sekali lagi ini ada suatu beberapa di antara kalian mungkin ada perceraian dengan si orang ini ya. Baru deh nanti bisa ketemu. Kartu terakhir aku ambil dari maaf kalau pembahasannya lama dan panjang ya. Kalau kamu nggak betah dan ngabisin kuota data ya, tinggalin aja reading ini. Yang terakhir untuk menutup, terakhir dari Whispers of Love. Berliku sekali jalannya dan beberapa orang yang terlibat dalam hubungan ini. Satu kartu yang jam card. Hargai saat ini. Semua situasi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menemukan cinta ya. Jadi kalau tadi mesti ada masuk orang yang toksik dulu, atau kehilangan seseorang ya yang dicintai mungkin di masa lalu, itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan menemukan cinta ya. Stay optimis, tetap optimis ya, positive thinking, karena faith, percaya bahwa cinta itu ada, cinta itu kan akan datang gitu. Tapi untuk kamu ada perjalanan panjang yang mesti dilalui dulu gitu, sebelum kamu deket sama soulmate kamu, sebelum ketemu gitu ya. Jadi it's okay. It takes time ya, mungkin perlu waktu untuk kamu ketemu dengan dia, atau sudah ketemu tadi, sudah ada pertemuan ya, tetapi
bukan berarti sesuatu itu lalu mulus-mulus aja. Sorry, ini berantakan ya. Sesuatu itu mulus-mulus aja, enggak. Tetap ada tantangannya ya, tetap ada tantangan di sini ya. Tetapi apapun tantangannya itu adalah untuk tumbuh kalau kamu sama dia ya. Baiklah, semoga membantu dan menjadi renungan untukmu. Maaf kalau lama ya dan panjang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Share ke semua sosial media kamu. Kalau ini resonate dan bermanfaat, silakan share dan jangan lupa subscribe. Oke? Bye-bye.